Wadah kami Tuhan, bencana hati kami untuk kami boleh menerima sebagian dari firman-Mu. Kami percaya Bapa, benih yang Kau tabur setiap pagi di tempat ini Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan berbuah dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Mari Bapa, biar pagi ini Tuhan Kau ajar kami sekali lagi untuk kami boleh menjadi murid-murid-Mu, menjadi anak-anak-Mu yang mau patuh, taat dan setia hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih. Di dalam kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Hari ini kita mau belajar tentang, saya dapat tentang tetaplah setia, ya. Karena kita ini paling susah yang namanya diukur kesetiaannya, ya. Setia berdoa, setia puasa, ya kan. Setia mendeklarasikan perjanjian garam dan air hidup, apapun, baik dalam rohani maupun dalam jasmani. Kadang ada pasangan-pasangan yang tidak setia, ya kan, tergoda dan tergoda. Tetapi hari ini tadi kita sudah nyanyikan di lagu yang terakhir, Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Karena Dialah Tuhan yang tidak lagi kita pertanyakan seberapa besar setianya bagi hidup kita. Mau kita menjauh, mau kita istilahnya jatuh dalam dosa sekalipun, ya Bapak Ibu Saudara, Dia tetap Tuhan yang setia untuk hidup kita. Makanya hari ini kita mau belajar untuk kita tetaplah setia dalam segala keadaan, dalam hal apapun. Kalau boleh saya artikan kesetiaan atau setia artinya adalah mempunyai keteguhan hati, ketaatan dan kepatuhan, baik dalam hal rohani maupun jasmani. Tadi saya katakan semua yang ada di hidup kita perlu yang namanya setia. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam hal apapun perlu yang namanya setia. Tetapi kadang kita diserang, kita digoda dengan yang namanya setia. Amsal 19 ayat 22a dikatakan, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap bergantung sama Tuhan. Kesetiaan bukan perkara yang mudah Bapak Ibu Saudara untuk dilakukan. Diperlukan kemauan dari dalam ini untuk kita berkata, Tuhan, aku mau setia dalam segala hal. Ini puasa udah berjalan mau 2 minggu, ya kan? Godaan pasti ada, saudara. Saya ini orang lapangan, kadang kalau udah jam-jam rawan tuh terasa lapar, ya kan? Aus, pengen negak yang seger-seger. Disitulah godaan itu datang, dan disitulah Tuhan melihat seberapa kita bisa setia. Perkara yang mungkin mudah dikatakan, tapi juga sulit untuk kita mempertahankan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Bisa aja saya ngumpet-ngumpet, ya kan nggak ada yang tahu, ya kan nggak ada yang tahu. Tapi belajar untuk kita tetap setia kepada perintah dan firman-Nya. Jadi saya katakan Tuhan terlebih dahulu setia bagi setiap kita. Amin. Dia nggak pernah meninggalkan, dia selalu memberkati. Dia selalu menunjukkan kasih setianya, dia menyediakan semua yang kita perlukan. Di saat kita berdoa, di saat kita berseru, Tuhan menyediakan. Itulah bukti kesetiaan Tuhan bagi kita. Dalam perjanjian baru saya simpulkan kesetiaan itu punya 3 makna, saudara. Yang pertama, setia itu dapat dipercaya. Yang kedua, setia itu taat menjalankan perintah. Dan yang ketiga, setia itu percaya full, penuh kepada Tuhan. Kita bisa dipercaya, tadi kita kan di deklarasi 2024 kita dipercaya menjadi bendahara kerajaan surga. Yang artinya apa? Berkat Tuhan
akan terus mengalir dalam hidup setiap kita. Kita dipercaya Tuhan untuk kita menerima, menampung berkat yang besar di tangan kita. Dan ketika berkat itu datang, seberapa kita bisa mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Ketika berkat itu datang, seberapa kita bisa menggunakan seperti apa yang Tuhan mau. Kalau kita bisa dipercaya oleh Tuhan, kita setia berpegang pada perintah Tuhan dan percaya kepadanya. Saya percaya Tuhan akan mencurahkan yang lebih dahsyat di hidup setiap kita, saudara. Hari-hari ini kita lagi belajar untuk setia pada firman Tuhan, pada pesan dan perintahnya. Kita harus puasa, kita harus ikut praise and worship 15 jam setiap akhir bulan. Tidak tidur ya, kadang semalam suntuk, menahan ngantuk, menahan perihnya mata ini gitu kan. Tapi disitulah Tuhan melihat seberapa kita tetap setia kepadanya. 2 Tesalonika 3 ayat 3 berkata, tetapi Tuhan adalah setia. Saya katakan tadi, Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hati kita dan memelihara kita terhadap yang jahat. Dia Tuhan yang setia, Dia akan menguatkan kita dan Dia Tuhan akan memelihara kita dari yang jahat. Artinya apa? Tuhan adalah benteng pertahanan, tembok perlindungan bagi setiap kita. Sampai kita nanti kembali ke surga, Dia tetap Tuhan yang setia, yang akan menguatkan kita, memelihara hidup kita. Jadi saya katakan, setia bukan perkara yang mudah. Perlu fondasi yang kuat di hidup kita. Yaitu apa? Iman kita harus kuat dan kokoh. Tidak goyah oleh apapun, tidak tergoda oleh apapun. Yang namanya setia itu harus kuat, teguh, berdiri, kokoh. Gak bisa kita tergoda kanan, tergoda kiri. Setia pada tujuan kita, setia pada panggilan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Gak bisa kita melenceng kanan, melenceng kiri, gak. Tapi yang namanya setia itu perlu fondasi yang kuat, yaitu iman, percaya kita kepada Tuhan. Pagi ini saudara, mari cross check diri kita. Dari hal yang kecil, hal yang simple, apakah kita setia baca firman Tuhan setiap hari? Apakah kita setia berdoa sama Tuhan setiap hari? Ini dua hal yang simple saudara, sebelum kita lanjut ke hal-hal yang besar. Tapi dari hal-hal yang simple, kita cross check apakah kita tetap setia. 3 poin akan saya bagikan pagi hari ini untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita akan buka dari Ulangan 5 ayat yang ke-32. Ulangan 5:32 berkata, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah. Jangan kita melenceng kanan, melenceng ke kiri. Poin yang pertama apa? Untuk kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang setia sampai akhir, kita harus tetap patuh pada firman dan perintahnya, saudara. Dapat firman, harus puasa, lakukan itu. Dapat firman, harus ikut PW 15 jam, lakukan itu. Puasanya mau berapa kali, Bu? Mau berapa kali, Pak? Tanya Tuhan, terserah. Yang penting kita bisa setia melakukan itu. Ada yang nanya sama saya, nih puasanya kalau double-double gimana ya? Ya dia pelayanan banyak. Jadi harus ikut puasa ini, puasa ini, puasa ini, puasa ini. Jadi kalau di total
seminggu bisa 4 kali. Saya bilang, kamu doa, tanya Tuhan, biar Tuhan yang menjawab di hidup kamu. Yang penting, apa yang kamu putuskan, apa yang kamu pilih, kamu lakukan dengan setia. Jangan karena nggak enakan, kamu ambil 4-4-nya, tapi nanti di depan ada bolong-bolongnya, saudara. Nggak setia. Aduh, udahlah, udah 3 kali dalam seminggu, udahlah satunya mundur. Enggak. Jangan sampai kita memilih, kita memutuskan, tapi kita nggak bisa setia dengan apa yang kita pilih dan kita putuskan, saudara. Jangan sampai kita bilang, aku saya mau ikut 4-4-nya kayak Koheri mungkin ya, 4 kali puasa dalam seminggu, bisa nggak? Saya kayak, tapi nanti sebulan 2 bulan, bulan ketiga bolong, satunya hilang setianya. Udahlah 3 aja cukup, udah 2 bulan full, yang bulan ketiga udah satunya saya lepas. Tuhan gak mau kita menjadi anak-anak yang seperti itu, saudara. Tapi Tuhan pengen apa yang kita putuskan, apa yang kita pilih, kita tetap berpegang teguh pada perintahnya. Lakukan dengan setia, bukan karena kemauan kita, bukan karena oh ya biar keren. Amos puasanya 5 kali dalam seminggu, ya kan, biar orang lihat, widih, Amos 5 kali dalam seminggu langsung kurus turun 20 kilo. Maksud saya bukan karena kuat gagah dan kerennya kita, tapi biar apa yang kita jalani itu berdasarkan karena kita taat patuh pada perintah Tuhan. Yesus adalah contoh teladan kesetiaan yang harus kita ikuti. Dia itu role model, Yesus itu adalah panutan yang harus kita pilih dalam kehidupan kita. Kita sama-sama tahu kisahnya seperti apa. Dia tetap Yesus yang setia, tidak menukarkan Allah, tidak menukarkan Bapa dalam hal apapun. Ketika dia digoda oleh iblis dalam masa puasa 40 hari, dia dikasih tawaran, ini semua akan jadi milikmu, kamu akan jadi orang terkaya, kamu akan punya kekuatan yang besar, asalkan kamu meninggalkan Tuhan Allah Bapamu dan menyembah aku sang iblis. Tapi Yesus tidak memilih itu. Dia memilih tetap berpegang teguh pada perintah Bapanya. Ketika harus disiksa, dia tetap menyembah Tuhan. Dia tidak menyalahkan Allah Bapa. Dia tidak istilahnya marah. Dia cuma percaya inilah kehendak Tuhan, kehendak Bapa yang harus terjadi. Yesus teladan kesetiaan. Kepatuhan seseorang kepada Tuhan dilihat dari bagaimana ia melakukan bukan hanya hal-hal yang disukainya, tapi ketika ada hal-hal yang mungkin tidak pas di hati kita, dan itu adalah perintah Tuhan yang harus tetap kita kerjakan. Disitulah Tuhan melihat seberapa kita bisa setia. Saya pernah cerita beberapa minggu lalu ketika saya dikirim ke pulau-pulau, kayak sama Sharon ya, Sharon ke pedalaman waktu itu ya, ingat gak? Nah, ada saksinya, Sharon. Kalau boleh milih, saya tuh nggak mau Bapak Ibu Saudara, saya tuh nggak bisa yang ngelihat yang kotor-kotor gitu, kayak saya WC-nya kotor, nggak mandi dan segala macam, itu paling nggak bisa. Dan kalau boleh saya simpulkan, ini hal yang saya nggak suka dalam pelayanan, dalam misi ke pulau-pulau. Tidur tanpa kasur, ya saya, alas kayu, ya kan, bantalnya pakai tas yang kita bawa, gitu kan, keras lagi. Hal yang saya nggak suka, tapi ini perintah yang harus dikerjakan. Dilema buat saya. Saya harus mengerjakannya dengan hati yang gemerungsung atau tetap ya udah Tuhan saya pasrah berserah, Tuhan mampukan saya. Hal yang saya nggak suka harus saya kerjakan. Tapi pada kenyataannya kalau kita berpikir secara logika, kalau kita nggak suka ya kita nggak ngerjain. Kalau kita nggak suka kan hal itu kita nggak akan lakuin. Tapi hari itu
dengan awalnya pasti komplain, pasti. Tapi akhirnya saya bertobat dan saya cuma bilang gini sama Tuhan sebelum berangkat, Tuhan, kalau ini adalah perintah-Mu, ini adalah mau-Mu, coba tolong butakan mata saya dengan semua hal-hal yang saya nggak suka. Saya bilang, buat saya bisa menuntaskan 3 hari di pedalaman, selesaikan, finish well, lawatan terjadi, dan saya percaya semuanya baik kemuliaan nama Tuhan. Dan hari itu dengan semua, mungkin secara fisik dengan berat hati, atau mungkin dengan semua hal yang saya nggak suka, tapi saya tetap mau belajar patuh pada perintahnya. Disinilah Tuhan melihat seberapa besar kita bisa setia di dalamnya. Bukan karena hal-hal yang kita sukai yang kita lakukan untuk Tuhan, tapi hal-hal yang kita nggak suka sekalipun, kalau itu maunya Tuhan lakukan, maka lakukanlah. Saya percaya Tuhan akan mampukan setiap kita, saudara ya. 3 hari finish well, saya nggak mandi, tanya anaknya Bapak Heri, dia mandi di sungai kalau nggak salah. Dan akhirnya saya belajar bahwa Tuhan, untuk setia itu bukan hal yang enak, yang istilahnya hal yang gampang dan mudah untuk kita lakukan. Tapi hal yang tidak enak sekalipun, kalau emang itu perintah Tuhan langsung, maka lakukanlah. Dan disitulah kita belajar seberapa kita bisa setia sama Tuhan. Lalu poin yang kedua, saudara, untuk kita bisa setia, tadi yang pertama kita patuh pada perintahnya, yang kedua kita mau buka dari Lukas 16 ayat yang ke-10. Lukas 16 ayat 10 berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Artinya apa? Mulai dari hal yang kecil kita belajar setia. Bagaimana kita bisa setia? Start dari hal-hal yang kecil. Tadi saya katakan setia dalam berdoa, setia dalam pembacaan firman. Ini 2 hal yang kita lakukan setiap hari, saudara. Apakah kita bisa setia dalam 2 hal ini? Dari hal-hal yang kecil kita bisa setia, maka Tuhan akan buka yang besar di hadapan kita. Kita dipercaya dari hal yang kecil, Tuhan melihat kita setia dan kita lulus, maka Tuhan akan buka perkara yang besar dalam hidup setiap kita. Kita nggak pernah bisa mendikte rencana dan kehendak Tuhan, tapi percayalah ketika kita bisa menyenangkan hatinya dengan perbuatan kita, dengan sikap kita, semua dalam diri kita, maka Tuhan pun juga akan membuat hal yang kita nggak pernah pikirkan akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan hari ini, lakukan dengan penuh tanggung jawab di mata Tuhan. Jangan kita menjadi anak-anak Tuhan yang sembrono, yang istilahnya udahlah ngelakuin aja tanpa kita mau bertanggung jawabkan itu di hadapan Tuhan. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, itulah bentuk tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Dari perkara yang kecil kita bisa setia, maka Tuhan akan buka perkara-perkara yang besar. Kami di youth itu ada divisi apa namanya nih, revival, ya kan, rawatan. Jadi kami itu sebulan sekali harus keluar, disuruh oleh Ibu Nani harus bikin lawatan, kita memberkati orang di luar kita. Dan kebetulan Daniel ini adalah PIC-nya. Dia banyak dapat visi, dapat misi, kok nanti mau ini. Dan untuk bulan ini dia dapat visi, kok kayaknya kita harus memberkati sekali lagi ke sekolah-sekolah.
Kita jadi berkat buat anak-anak di sekolah, kita jadi berkat buat anak-anak yang belum mengenal Tuhan. Caranya gimana? Bikin seminar, bikin pelatihan dan segala macam. Oke, sok silakan, rencana kamu apa? Akhirnya dia mulai itu cari yang bisa diajak kerjasama dan segala macam. Terus dia bilang, kok kita mau ekspansi, kita mau coba lagi ke pulau-pulau. Visi dia dapat itu. Tapi saya katakan, itu visi yang akan terjadi di hari-hari ke depan. Saya bilang. Tapi lakukanlah dahulu, start dari kota di mana kita ada. Kamu dapat visi ke sekolah-sekolah di Cirebon, lakukanlah itu. Ke depan, kalau Tuhan mengizinkan, dan ini adalah misi Tuhan, visi Tuhan, kita akan bisa kembali memberkati pulau-pulau, saya bilang. Saya bilang sama dia, start dari kota ini. Belajar dari perkara yang kecil. Dari kota kita jadi berkat, kita menangkan, maka Tuhan akan buka lahan yang baru, saya bilang. Kita pun bisa ngelakuin dengan banyak cara, saudara. Kita mungkin bagi-bagi makanan, bagi-bagi nasi kuning. Dulu kadang kita anak-anak muda ini beli nasi kuning 5.000 perak, beli 10 bungkus, bagi-bagi. Modal 50.000 jadi berkat buat banyak orang. Jalan keliling ke Pagongan, di Pagongan tuh banyak banget tuh orang-orang yang di pinggiran. Tapi mari belajar dari perkara yang kecil. Saya percaya Tuhan akan bukakan perkara yang besar di hidup kita. Dan ayo belajar di hidup setiap kita, mulai dari hal perkara yang kecil, yang simpel. Lalu yang ketiga, poin yang ketiga, kita membuka dari Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34 berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Poinnya adalah yang ketiga, melakukan kehendak Bapa kita yang ada di surga. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Bapa kita yang harus kita lakukan. Kita harus tahu bahwa kita ini hidup untuk siapa. Tujuan hidup kita ini apa. Dan nanti endingnya hidup kita mau seperti apa, saudara. Jangan kita menjadi anak-anak Tuhan yang tanpa tujuan, tanpa istilahnya, tanpa memikirkan, oh nanti endingnya terserah Tuhan aja lah. Masuk surga ya masuk surga, ya kan, ke tempat lain. Enggak. Tapi kita harus tahu bahwa endingnya kita semua harus kembali ke dalam kerajaan surga. Amin. Itulah tujuan, itulah hal yang harus kita lakukan, dan bagaimana kita melakukan kehendak Bapa kita. Bagaimana kita mau belajar untuk terus melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Yang Tuhan mau, kalau boleh saya katakan, ngeri-ngeri sedap, saudara ya. Kalau yang kita mau itu pasti enak-enak, ya kan? Tapi yang Tuhan mau itu kadang kita nggak bisa menawar apa yang Tuhan mau kerjakan untuk hidup setiap kita. Tapi percayalah, kalau kita bisa setia ngelakuin kehendak Bapa kita yang ada di surga, saya percaya kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang setia sampai garis akhir. Ayat yang terakhir, saudara, Wahyu 2 ayat 10b, yang paling bawah. Hendaklah kita setia sampai mati, dan Tuhan akan mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan. Inilah tujuan akhir kita, mahkota kehidupan. Tapi dikatakan hendaklah kita setia sampai akhir, sampai kita kembali ke surga. Karena kita akan mendapatkan yang namanya mahkota kehidupan dalam hidup setiap kita.
kerajaan yang kekal, mahkota kemuliaan akan kita dapatkan asalkan kita bisa setia sampai akhir. Tuhan terlebih dahulu setia kepada kita. Masakah kita nggak bisa setia juga sama Tuhan? Dia setia selalu ada bagi setiap kita. Dia Tuhan yang setia, yang sanggup menolong kita di saat kita dalam pencobaan, dalam segala masalah. Dia Tuhan yang datang dengan segala jalan keluar bagi setiap kita. Masakah kita nggak mau setia juga di dalam nama Tuhan? Tetaplah setia sampai akhir, saudara. Tetaplah setia sampai Tuhan datang yang kedua kali. Maka kita akan menikmati apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami belajar untuk kami boleh tetap setia hanya kepadamu Tuhan. Bukan satu perkara yang mudah untuk kami lakukan Tuhan. Tapi kami percaya Kau Tuhan akan mampukan setiap kami. Kau Bapa yang akan menyertai hidup setiap kami. Sampai kami bisa Tuhan berlaku setia sampai Tuhan datang yang kedua kali. Mari Tuhan biar kami boleh patuh pada perintah-Mu. Mulai dari perkara yang kecil dan melakukan kehendak-Mu Tuhan. Untuk kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang dipandang setia. Yang berlaku setia sampai Tuhan datang yang kedua kali. Buat kami belajar dari Tuhan Yesus. Dengan semua teladan yang Yesus miliki, kami mau belajar untuk kami berlaku setia dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami enggak mau menawarkan Tuhan dengan hal apapun. Kami enggak mau menggantikan Tuhan dengan apapun yang dunia tawarkan bagi setiap kami. Tapi biar kami Tuhan hidup di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam setiap kami. Dan kami bisa setia di dalam jalan-Mu sampai akhir Tuhan. Mari Bapa, Kau koreksi hidup kami, cross check hati kami. Apakah kami tetap berlaku setia padamu Tuhan pada hari-hari ini Tuhan. Buat kami Tuhan, boleh terus Tuhan berlaku setia dari hal yang kecil sampai Tuhan percayakan hal yang besar di hidup setiap kami. Kayak mau setia dalam pembacaan firman, kayak mau setia dalam berdoa, kayak mau setia dalam puasa kami Tuhan, kayak mau setia dalam ibadah-ibadah yang ada Tuhan, yang Kau inginkan Tuhan dalam hidup setiap kami. Meskipun kami harus menahan rasa kantuk, rasa lelah, rasa capek sekalipun, tapi biarlah kami boleh berlaku setia Tuhan di dalam Engkau. Karena Kau Tuhan yang terlebih dahulu setia bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan Engkau Bapa yang setia, yang selalu menopang, selalu menolong, dan selalu ada bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Bapa, buat kami terus belajar, biarlah benih firman-Mu Tuhan berbuah dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua Tuhan yang kami lakukan dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam pelayanan kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, Kau buat menjadi berhasil di tangan kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau Bapa yang akan memberkati dengan sangat ajaib. Kami percaya Kau Tuhan yang tidak pernah berhutang, dan kami akan melihat kuasa-Mu bekerja dengan sangat ajaib di hidup setiap kami dan juga keluarga kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Pagi ini kami mau tetap bawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari Bapa, biar Engkau Tuhan yang menyertai bangsa ini, Kau Tuhan yang memberkati bangsa ini Tuhan. Biar Kau Tuhan yang selalu ada untuk bangsa kami Tuhan. Sampai kami akan melihat Indonesia akan menjadi Indonesia yang diberkati Tuhan
dipulihkan, dibalikan keadaannya Tuhan menjadi hal-hal yang baik yang daripada Tuhan saja yang terjadi atas bangsa kami Tuhan. Kami berdoa buat keadaan di negeri ini Tuhan, Kau pulihkan, Kau balikan keadaan Tuhan, semua yang tidak baik, semua yang bukan daripadamu Tuhan, Kau balikan keadaan menjadi semua yang baik, semua yang berasal daripada surga Engkau turunkan atas bangsa ini Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden dan semua jajarannya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar ada roh takut akan Tuhan Kau turunkan dalam kehidupan mereka semua Tuhan, sehingga mereka bisa memimpin bangsa ini Tuhan kepada kebenaran, kepada firman Tuhan. Kami percaya Bapa, biar kerajaan Tuhan yang berdaulat penuh atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan melihat Indonesia yang baru, kami akan melihat Indonesia yang dipulihkan, diberkati dengan sangat ajaib di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan, biar pagi juga kami mau terima kesehatan yang daripadamu Tuhan. Semua yang sakit Kau sembuhkan, semua yang tidak fit Kau pulihkan Tuhan. Kondisi badan kami percaya Tuhan ada imun yang daripada surga yang Kau turunkan bagi setiap kami Tuhan. Kami berdoa biar setiap pagi Tuhan ada kekuatan yang baru Kau berikan bagi hidup setiap kami Tuhan. Kau sembuhkan semua yang sedang sakit Tuhan, di dalam nama sekolah Jehovah Rafa yang akan menyembuhkan setiap keadaan di hidup kami Tuhan. Kami berdoa, mari Tuhan, biar pagi ini Tuhan Kau turunkan kekuatan yang baru yang daripada surga mengalir masuk dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami terima kekuatan yang baru, kami terima kesehatan yang terbaik yang berasal daripadamu Tuhan. Tiba waktunya kami mau masuk dalam pengurapan yang daripadamu Tuhan saat ini. Dalam nama Yesus Tuhan, di tangan kami ada minyak yang sudah kami olesi Tuhan, minyak yang berasal daripada surga. Biar minyak ini menjadi lambang, menjadi tanda bahwa ada Tuhan Yesus yang mengurapi hidup kami. Ada Tuhan yang menyertai hidup kami dari pikiran kami Tuhan. Mata kami Kau urapi, telinga kami, lidah, bibir, mulut kami Tuhan, dan hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang mengurapi panca indera kami ini Tuhan. Kami percaya biar pengurapan-Mu Tuhan yang mengikat kuat hidup kami Tuhan. Kau yang mengurapi tegal tengkuk kami Tuhan. Semua kebodohan, semua keegoisan kami, semua yang bukan daripada Tuhan, kami katakan menyingkir dari hidup setiap kami Tuhan. Mari biar kami boleh tunduk pada perintah-Mu. Ada roh takut akan Tuhan Kau alirkan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kau berkati kedua tangan kami Tuhan, apa yang kami buat, apa yang kami kerjakan dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami Tuhan, Kau buat semuanya menjadi berhasil di tangan-Mu Tuhan. Kami percaya biar kedua kaki kami Tuhan Kau mau urapi, biar kaki kami tetap berdiri kuat dan kokoh menanti kedatangan-Mu. Kemanapun Kau akan membawa kami melangkah, biar kami boleh melangkah dengan ketepatan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, biar hari ini Tuhan semua pengurapan yang sudah kami terima Tuhan dimeteraikan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak buat segalanya. Pagi ini Tuhan kami mau berdoa biar Tuhan yang menyertai kehidupan kami dari pagi sampai malam hari nanti. Pekerjaan kami, usaha kami, semuanya Tuhan yang kami kerjakan hari ini Tuhan, Engkau bawa berhasil dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua pada pagi hari.